الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Dan Al-Imam Nawawi adalah salah satu ulama yang menuliskan banyak buku dan sampai hari ini dikaji oleh kaum muslimin. Ya, selain Riyadhus Shalihin juga kitab Arba'in Nawawi ini. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga, ya, setelah beberapa pertemuan kita membahas hadis Jibril, ya. Meskipun sebenarnya hadis Jibril ini butuh waktu yang lebih panjang, tapi alhamdulillah sudah pernah juga kita kaji hadis Jibril secara khusus di masjid ini. Dan hadis yang ketiga ini juga pembahasannya masih terkait dengan hadis Jibril, ya, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam diibaratkan seperti bangunan yang mempunyai 5 pondasi atau 5 tiang. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Syahadat la ilaha illallah, ya, kita sedang dipertaruhkan, ya. Karena kita, ya, ada usaha untuk menjadikan kita mengakui semua agama, mengakui semua yang disembah, semuanya benar. Ini jelas bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah, bertentangan dengan persaksian kita tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah azza wa jalla. Semua yang disembah selain Allah, diibadahi selain Allah adalah sesembahan yang batil. La ilaha adalah nafyu, puniada. La ma'buda, tidak ada yang disembah, berhak disembah. La ma'buda haqqun. Jadi segala yang disembah diibadah selain Allah Subhanahu wa taala adalah aliha batil, sembahan yang batil. Dan secara masif ini dipropagandakan. Jadi kita diajak untuk membenarkan semua sesembahan selain Allah. Nah, ini bertentangan 100% syahadat kita. Jadi tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali satu, yaitu Allah azza wa jalla yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur alam semesta. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah, diminta dan tidak ada selainnya. Meskipun dia malaikat yang kerjanya
kerjanya atau tugasnya sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu malaikat Jibril. Tidak ada makhluk yang lebih dekat dengan Allah melebihi malaikat Jibril. Malaikat Jibril dialah yang menjadi petugas wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada para nabi dan para rasul. Nah, malaikat Jibril tidak berhak untuk disembah, apalagi selainnya. Karena tidak ada yang menciptakan, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi ini harus kita tidak ada tawar menawar dalam masalah ini. Tidak ada tawar menawar la ilaha illallah. Dan ini sama dengan sirah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu. Tuhan yang satu. Hanya satu yang berhak disembah. Dan berulang-ulang kita baca. Innal ladzina kafaru ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin tempatnya di neraka jahannam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Maka jangan sampai karena pernah ada yang tanya saya, apakah yang beribadah di gereja itu juga bisa masuk surga? Kita harus meyakini bahwasanya selain agama Islam tidak akan diterima. Inna dina indallahil Islam. Selain agama tauhid tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Ini tidak ada tawar menawar. Ini syahadat kita, yang kita ulang-ulang dalam hampir semua zikir itu adalah ilaha illallah. Inilah kunci surga kita. Tidak bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Dan tidak akan kekal di neraka orang yang punya la ilaha illallah. Dan yang mempunyai la ilaha illallah meskipun membawa dosa, tentu jika dia memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, maka meskipun dia membawa dosa sepenuh bumi atau dosa sampai ke langit, tapi tidak membawa dosa syirik, maka bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, ini satu paket, tidak bisa dipisahkan dengan la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh jin dan manusia, untuk Arab dan selain Arab, untuk barat dan timur. Nabi yang diutus untuk seluruh dan Nabi yang terakhir. Dan tidak ada lagi syariat yang boleh diamalkan setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita wajib mengikuti beliau dan seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Jadi tidak ada, baik itu agama yang diturunkan oleh Allah dari langit atau agama yang munculnya dari bumi, tidak ada yang diterima kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang pertama, Jangan sampai kita lalai dari rukun ini, Karena tidak akan bermanfaat semua rukun yang lain jika yang pertama ini tidak beres, tidak benar, tidak sah, tidak ada manfaatnya. Selain asyrakta la yahbatanna 'amalu. Jika engkau melakukan kesyirikan, masih beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka akan terhapus semua pahala ibadahmu.
Jadi syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas hanya untuk Allah dan sesuai dengan Muhammad Rasulullah, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang kedua yaitu wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, mendirikan salat, benar-benar melaksanakan salat, bukan sekedar salat, bukan sekedar ya, pernah salat atau sekali-kali salat atau kadang-kadang salat, ya, bukan ya. Rukun Islam itu menegakkan salat, mendirikan salat, melaksanakan salat sesuai dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Kalau sunnah-sunnahnya dapat pahala, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ada rukun-rukun salat, takbir, membaca Al-Fatihah, berdiri jika mampu, ruku, sujud. Ini semua rukun-rukun salat yang jika kita tinggalkan tidak sah salat kita. Wajib-wajib salat seperti tasyahud pertama, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika ruku, rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku, dan doa-doa sujud atau doa-doa yang dibaca ketika kita melakukan gerakan-gerakan salat. Ini kebanyakan adalah wajib-wajib salat ya. Mengulanginya 3 kali adalah sunnah-sunnah salat ya, yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Tapi wajib salat jika kita tinggalkan tidak sengaja, maka ditutup dengan diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa tasyahud pertama dan sudah tegak berdiri, maka tidak boleh kembali ya, duduk lagi, lanjutkan salatnya dan diganti dengan sujud sahwi, 2 kali sujud setelah salam atau sebelum salam. Itu bedanya wajib dengan sunnah. Kalau rukun maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lupa ruku, lupa sujud, harus diganti dengan ruku dan diganti dengan sujud ya. Itu bedanya rukun dengan wajib, dan sudah pernah kita bahas juga di masjid ini tamat, yaitu pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat ya. Ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Kita bahas mulai dari surat-surat pendek, tafsirnya, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan ya, tentang hukum-hukum thaharah. Sudah kita bahkan sampai salat jenazah pernah kita selesaikan semua di masjid ini ya, semoga Allah berkahi. Jadi salat yang dimaksud dengan rukun Islam adalah yang ditegakkan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya. Syarat sahnya harus menghadap kiblat, harus menutup aurat ya, harus suci tempat salatnya, dan harus ikhlas ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jika tidak demikian atau dan dilaksanakan pada waktunya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ya. Bukan terserah kapan bangun ya, meskipun jam 7 atau mungkin salat subuhnya sebelum duhur, tidak diterima salat yang sengaja ditunda. Yang sengaja ditunda tidak sah ya. Jadi kalau sengaja salat subuh jam 7 tidak sah ya, tidak diterima salatnya. Tapi kalau ketiduran ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Kalau ketiduran sudah pasang alarm jam 4 atau jam 4.30 atau pas azan, tapi baru sadar ketika jam 9, jam 10, jam 11 ya, maka langsung sholat ketika bangun, tetap sah ya. Jangan bilang terkalam ya. Terkalam jam 11 sudah besok atau tidak usah sholat ya. Tidak benar. Siapa yang ketiduran atau lupa ya, lupa karena ya mungkin terlalu sibuk, maka kafarahnya diganti atau dilaksanakan ketika ingat ya.
Jadi meskipun sudah jam 12 baru ingat atau baru terbangun dari salat subuh, maka segera salat, ya. Segera salat subuh dan sah, ya. Tidak ada dosanya. Kenapa? Karena ketiduran dan sudah pasang alarm juga, tidak ada yang bangunkan. Kalau sudah ada yang bangunkan tapi sengaja tidur, jelas berdosa, bahkan tidak sah salatnya yang sengaja ditunda di luar waktunya. Atau yang boleh juga dijam bagi orang yang musafir atau orang yang sakit yang tidak kuat setiap waktu salat bangun, ya. Boleh dijamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tapi tidak dikosor. Orang yang tidak kuat melaksanakan semua salat pada waktunya, termasuk dokter ahli operasi. Kalau dia tahu operasinya ini sampai 10 jam tidak boleh putus-putus, non-stop, ya. Lewat waktu duhur dan asar, maka dia boleh jamak, ya. Dia jamak dulu baru dia operasi, masuk kamar operasi. Maghrib isya juga demikian, ya. Yang tidak ada jamaknya itu subuh, ya. Tidak ada salat subuh dijamak dengan salat yang lain. Jadi boleh ditunda, boleh digabung itu ketika ada uzur, ya. Tapi kalau tidak ada uzur, maka salat itu harus dilaksanakan semuanya pada waktunya, ya. Salat subuh ketika terbit fajar sampai terbit matahari, ya. Salat duhur ketika tergelincir matahari sampai waktu asar sampai, ya, waktu ikhtiarnya sampai menguning matahari, ya. Tidak boleh ditunda sampai jam 5, setengah 6, ya. Setengah 6 lah mungkin, ya. Jam 5 mungkin masih masuk, ya, masih waktu pilihan. Tapi salat yang terbaik adalah di awal waktu, laki-laki dengan berjamaah, ya. Karena kalau ditunda, ya, banyak penghalang-penghalangnya yang membuat kita ketinggalan. Waktu maghrib sampai kelihatan awan merah, sampai kelihatan awan merah, ya, sampai hilang awan merah. Ila maghrib asy-syafaq al-ahmar, ya. Dan waktu isya sampai sepertiga malam atau sampai separuh malam, itu waktu salat isya. Jadi salat harus dikerjakan pada waktunya. Itu mendirikan salat, ya, melaksanakan rukunnya, wajibnya, syarat-syaratnya dikerjakan pada waktunya dan dikerjakan dengan khusyuk, dengan ikhlas. Dan salat yang sengaja dikeluarkan dari waktunya tidak sah, ya, tidak diterima. Demikian juga salat jamaah bagi laki-laki, ya, pendapat yang lebih kuat ini wajib, ya. Karena pernah ada orang buta minta izin kepada Nabi untuk tidak salat jamaah. Alasannya tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Juga, ya, kita ketahui ketika itu juga bisa jadi ada mungkin binatang yang tidak terlihat yang bisa mengganggu. Nabi SAW sempat memberikan uzur, ya, silahkan salat di rumah. Tapi sebelum dia kembali, Nabi tanya, hal tasma'un nida, apakah kamu dengar suara azan? Kata orang buta tersebut, iya, saya dengar suara azan. Maka apa kata Nabi? Fa'ajib, ya, kamu wajib untuk mendatangi masjid, ya. Karena waktu itu tidak ada mic, ya. Jadi kalau suara azan masih terdengar berarti jaraknya masih, ya, normal untuk orang jalan kaki sampai ke masjid. Dan orang buta yang tiap hari ke masjid itu tidak perlu dituntun lagi, ya. Kalau ada yang kenal Ustaz Iqbal di Macopa itu, ya, dia jauh rumahnya itu jalan kaki tidak ada yang tuntun, ya. Beliau buta tapi sering jalan jarak yang jauh karena sudah tiap hari beliau jalani, maka tidak perlu dituntun. Orang-orang buta itu sebenarnya kalau sudah tiap hari, ya, bolak-balik ke masjid, dia tidak perlu dituntun, dia sudah tahu, ya. Bahkan pergi wudhu sendiri sudah tahu, ya. Dan juga insya Allah ada saja orang yang, ya, bantu dia jika memang dia, ya, bersungguh-sungguh untuk. Bagaimana dengan orang yang tidak buta, ya, orang sehat, ya, anak muda, tentu, ya, sangat, ya, ditekankan sekali, bahkan diwajibkan untuk menghadiri salat jamaah.
Kata sebagian sahabat, ya, di zaman Nabi tidak ada orang yang tidak ikut salat jamaah kecuali orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya, ya. Dan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Dan sebagian sahabat sampai butuh 2 orang yang membantu dia untuk ikut salat jamaah, ya. Jadi sampai separah itu pun mereka tetap mendatangi masjid untuk salat jamaah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid, ya, datang ke masjid setiap waktu salat adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari pekerjaannya, dari usahanya, ya, untuk mendirikan salat dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rijalun la tulhihim tijara wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Ya, orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah laki-laki yang dipuji oleh Allah adalah laki-laki yang tidak dilalaikan, ya, sibuk berdagang, tapi ketika azan dia tutup tokonya, ya. Dia berhenti transaksinya. Kemudian dia segera ke masjid untuk melaksanakan salat. Dan yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan, ya, wail, celaka, bukan orang yang tidak salat sama sekali, ya. Karena orang yang tidak salat sama sekali ini kebanyakan atau banyak dari para ulama mengatakan dia bukan muslim, ya. Yang tidak salat sama sekali, ya, bukan kebanyakan tapi banyak dari para ulama mengatakan dia bukan muslim yang tidak salat sama sekali. Adapun yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang yang salat tapi lalai dari salatnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan muncul generasi orang-orang yang menyia-nyiakan salat, ya. Bukan orang yang tidak salat. Adapun orang yang tidak salat, maka dalam Al-Quran, ya, ditanyakan kepada penduduk neraka Saqar, ya, ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian ada di neraka Saqar? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin, ya, dulu kami tidak salat. Jadi yang tidak salat itu tempatnya di neraka Saqar. Dan meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri, makan riba, dan semua dosa-dosa besar lainnya, ya. Jadi jangan anggap remeh meninggalkan salat. Salat adalah rukun yang kedua setelah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meninggalkan salat oleh Allah bukan orang yang tidak salat. Dalam fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, itu orang yang mengeluarkan salat dari waktunya, salat setelah habis waktunya. Fawailul lil musallin, bukan fawailul ladzina la yusallun, bukan celaka orang yang tidak salat. Kalau itu sudah jelas, ya, fi saqar, tempatnya di neraka Saqar. Tapi orang yang salat juga celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata para ulama, maksudnya yang mengakhirkan salatnya setelah waktunya habis. Setelah keluar, dia masih salat tapi sudah habis waktunya dan sengaja tanpa uzur. Ya, jadi dia masih salat sebenarnya tapi di luar waktu. Itu yang diancam oleh Allah. Adapun yang tidak salat, maka al-ahdu alladzi bainana bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas antara muslim dan non muslim itu salat. Siapa yang meninggalkan maka dia telah keluar dari Islam. Maka, ya, kalau Syekh Shalih Fauzan penulis kitab ini, ya, siapa yang tidak salat sama sekali dia kafir, ya. Alladzi yatrukus shalah nihaiyan fahadza kafir, ya. Biar salat Id juga tidak, ya. Salat Jumat juga tidak, ini kafir, ya. Jadi biar dia mengatakan dia muslim tapi Lebaran Idul Adha tidak pergi, Lebaran Idul Adha apalagi 5 waktu, ya. Kalau Lebaran yang sekali setahun saja tidak pergi, apalagi 5 waktu. Ini yang
ya disebutkan oleh para ulama dia bukan muslim, ya. Tapi kalau kadang-kadang sholat, ya, sholat Jumat pergi, duhur, asar, maghrib sholat, isya subuh tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, apakah dia muslim atau bukan muslim. Tapi seandainya dikatakan muslim pun dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, yang ya hukumannya seharusnya mereka diancam dibunuh sampai dia mau sholat, ya. Kalau dia tidak dikafirkan maka dia, jika ya pemerintah kita menerapkan hukum Islam, itu hukumannya, ya, ditangkap orang tidak mau sholat dan dipaksa untuk sholat. Tapi tidak boleh, ya, setiap kita ada tetangga tidak pergi sholat kita ancam bunuh, ya. Ini terorisme. Jadi itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, ya, kaum muslimin. Yang memaksa orang membayar zakat, memaksa puasa itu adalah hak pemerintah. Adapun kita hanya menyampaikan kewajiban sholat, bahayanya meninggalkan sholat, bahayanya menunda-nunda sholat, ya, ini kita sampaikan. Adapun dia dengar atau tidak, ya, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya sholat ini sejak anak kita umur 7 tahun sudah disuruh sholat, ya. 7 tahun sudah harus kita bapaknya menyuruh anak kita sholat 5 kali sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Padahal dia baru 7 tahun, ya, baru memayis. Sampai umur dia 10 tahun, berarti 3 tahun kita wajib setiap waktu sholat kita suruh anak kita sholat, laki-laki atau perempuan sama, ya. Kalau sekali saja disuruh, ya, sekali saja disuruh setiap waktu sholat, maka selama 3 tahun lebih 5.000 kali kita suruh anak kita sholat, ya. Kali 360 hari kali 3 itu sudah 5.000 kali lebih kita suruh anak kita sholat, ya. Dan selama umur tersebut tidak boleh dimarahi kalau dia tidak sholat, tidak boleh dipukul, ya. Kalau dia tidak sholat ketika umur 7, 8, 9, ya. Kapan boleh dipukul tidak mau sholat? Ketika umur 10 tahun. Umur 10 tahun, ya, sejak 7 tahun kita suruh sholat, sudah 5.000 kali minimal kita suruh sholat, masih tidak mau sholat, boleh dipukul, ya. Dan pukulannya pun, ya, tidak boleh sampai melukai. Pukulannya adalah yang membuat dia takut untuk tidak sholat. Umur 11, ya, tidak mau sholat boleh dipukul. 12, ya, dipukul kalau tidak mau sholat. Kalau umur 10 tahun kita tidak pukul anak kita, ya, padahal dia tidak mau sholat, maka ketika umur 14 tahun kita mau pukul, dia yang pukul kita, ya. Dia akan lawan antum, ya. Kalau 14 tahun antum mau pukul karena tidak mau sholat, dia balas pukul antum, ya. Karena dia akan menjadi anak durhaka. Anak yang tidak sholat itu akan menjadi anak durhaka, itu jelas itu, ya. Kalaupun dia tidak durhaka kepada orang tuanya, dia durhaka kepada Allah. Jadi jangan remehkan. Satu-satunya yang tidak ada tawar menawar yaitu sholat, ya. Jadi tidak ada tawar menawar masalah sholat ini untuk anak-anak kita. Maka ini tahapan ini harus kita kerjakan. 7, 8, 9 tidak boleh dimarahi, tapi harus disuruh terus, dibantu, ya. Dikasih hadiah, diangkat ke, ya, tempat wudhu. Jadi sudah terbiasa. Kalau anak sudah 7 tahun sudah disuruh sholat, ketika dia umur 14, 15 itu sholat sudah menjadi darah daging dia, ya. Dan kita bisa rasakan sendiri kalau kita orang yang menjaga sholatnya sejak umur 7 tahun, bagaimana rasanya kalau kita tidak sholat, ya. Pasti kita kebingungan, ya. Karena ada yang hilang dari kebiasaan kita, yaitu sholat, ya. Jadi perkara sholat ini adalah perkara yang sangat besar, ya. Tidak boleh sama sekali kita remehkan dan anggap biasa.
orang tidak sholat, ya, atau ada orang di rumah kita tidak sholat, ya. Saya dulu sempat sewa rumah di Madinah, itu kata bapaknya, ya, atau kata anaknya, bapak kami itu kalau kami tidak sholat tidak boleh tinggal di rumah, ya. Tidak boleh tinggal di rumah. Tapi sekarang bahaya kalau kita usir anak dari rumah, nanti gabungnya sama preman-preman. Jadi memang ya, tidak ada tawar-menawar dalam sholat ini, harus dikerjakan pada waktunya. Dan ketika umur 10 tahun maka tidak mau sholat dipukul, ya, dicubit. Tidak sampai melukai, tapi pukulan yang membuat dia takut untuk meninggalkan sholat. Karena saya ulang lagi, kalau tidak dipukul 10 tahun, 12, 13, 14 tahun antum mau pukul, dia akan pukul antum, ya. Dia balas pukulan antum, atau minimal dia tangkis, ya. Karena dia sudah besar dan bisa melawan bapaknya. Itu yang berkaitan dengan rukun yang kedua, yaitu sholat. Adapun rukun yang ketiga, yaitu ita'uz zakah. Dan hampir tidak pernah dipisahkan antara sholat dan zakat dalam Al-Quran. Puluhan, mungkin ratusan ayat, ya, menggabungkan antara sholat dan zakat. Dan ketika Nabi SAW meninggal, banyak, ya, orang-orang yang masuk Islam karena hanya takut diperangi oleh Rasulullah, mereka tidak mau bayar zakat, ya. Sebagian bahkan murtad. Ketika Nabi meninggal, mereka murtad. Dan sebagian lagi tidak murtad tapi tidak mau bayar zakat. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengirim pasukan untuk menyerang mereka, ya. Menyerang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, diperangi, ya. Jadi bukan perkara remeh. Kata Abu Bakar, ya, la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakat. Saya akan perangi yang memisahkan antara salat dan zakat. Dalam Al-Quran hampir tidak pernah dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Jadi hampir tidak pernah dipisahkan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat, ya. Karena jika seandainya seluruh orang kaya mengeluarkan zakatnya, tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin, ya. Seandainya seluruh orang kaya mengeluarkan zakatnya, tidak ada orang miskin. Yang membuat, ya, ada kesenjangan sosial karena orang-orang kaya tidak bayar zakat. Jika orang-orang kaya semua mengeluarkan zakatnya, maka kita tidak dapat, ya, orang-orang miskin. Dan itu pernah terjadi mungkin di zaman, ya, dahulu, dan akan terjadi di zaman yang akan datang menjelang kiamat. Tidak ada orang yang menerima zakat, tidak ada orang yang menerima sedekah, semua orang kaya, ya. Itu salah satu tanda kiamat. Ketika kita mau sedekah, tidak ada yang mau terima, ya. Tidak ada yang mau terima karena semua sudah kaya, ya. Makanya jangan tunggu waktu itu, ya. Alhamdulillah sekarang kalau mau zakat, mau sedekah, mau infak, masih ribuan, jutaan orang yang siap menerima, ya, sedekah kita. Tapi akan tiba masa, ya, tidak ada yang mau menerima sedekah, ya. Semua sudah kaya. Juga, ya, kita diperintahkan untuk anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, ya. Jangan tunggu sampai mati atau menjelang mati. Tapi sedekah yang paling bagus itu ketika kita lagi sehat-sehat, ya. Lagi kaya, ya. Lagi sehat, lagi normal, itu sedekah yang baik. Yaitu ketika kita lagi kondisi, bukan sudah divonis kanker stadium 4 baru, ya, ini sedekah ini, ya. Itu sedekah yang, ya, sudah terpaksa dia keluarkan, ya. Tapi kalau kita, ya, masih mengharap mau bangun ini, mau bisnis ini, ya, tapi kita justru sedekahkan, itulah sedekah yang paling afdal, ya.
wa anta sahihun syahih, kata Nabi. Ya, sedekah yang paling afdal ketika kamu sehat dan kamu sebenarnya pelit, ya, karena mungkin anak-anakmu banyak yang masih kecil, mungkin butuh untuk ditabungkan uang, tapi malah disedekahkan. Inilah sedekah yang paling afdal. Dan ya, kita bicara zakat ini bukan sedekah biasa. Zakat adalah fardun, ya, kewajiban yang tidak halal bagi orang kaya untuk memakan bagian zakat dari hartanya, ya. Itu bagian yang haram dia makan, ya, dan wajib dia keluarkan. Dan di negara Islam yang meninggalkan zakat ini diperangi, ya, atau minimal diambil paksa, ya. Pemerintah boleh mengambil paksa hartanya, ya, dikirim tentara, polisi untuk mengambil paksa hartanya yang tidak dikeluarkan dari zakatnya. Dan tidak zalim pemerintah jika melakukan hal tersebut. Tidak zalim jika, ya, seperti kalau dia punya utang tidak dibayar-bayar padahal dia punya harta, maka pemerintah boleh membekukan hartanya atau mengambil hartanya di bank, di rekeningnya langsung dipotong, ya. Itu boleh jika yang melakukan adalah pemerintah kaum muslimin, meskipun dia marah-marah, ya, meskipun dia tidak rela, karena itu bukan hak dia. Hak zakat dari harta orang kaya itu bukan hak dia, tidak boleh dia makan. Dan sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah sepeninggal Nabi, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Rukun yang ketiga adalah puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang mampu untuk berpuasa. Adapun orang yang sakit atau sedang safar, maka boleh mengganti di hari yang lain jika dia berbuka. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang, ya, mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Siapa yang sakit, yang tidak kuat berpuasa atau tambah sakit kalau dia puasa. Tapi kalau sakitnya tidak berbahaya untuk puasanya, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Atau dia safar dan dia berbuka. Kalau dia tidak berbuka, maka tidak wajib mengganti di hari yang lain. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Adapun yang sakit tidak diharapkan lagi sembuh, tidak mungkin sembuh karena sudah, ya, divonis tidak bisa sembuh, atau orang tua sekali yang tidak mungkin lagi kembali muda, ya, setiap hari dia ganti dengan memberi makan satu orang miskin, ya. Setiap hari yang dia tinggalkan, dia ganti memberi makan satu orang miskin, ya, dia bisa kumpulkan 30 orang miskin sekali kasih makan, selesai 30 hari, ya. Atau tiap hari dia kasih satu orang miskin, besok satu lagi, dan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ya, bagi yang tidak mampu puasa maka dia membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Rukun yang terakhir, rukun yang kelima adalah haji ke Baitullahil Haram. Ini adalah rukun yang kelima yang disebutkan dalam hadis ketiga ini, yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal hajj, ya. Al hajj itu adalah al qasdu. Haji itu secara bahasa adalah bertujuan, dan secara istilah syariat adalah qasdul baitil haram li ada'il ibadah min tawafin wa sa'in wuqufin bi Arafah wa mabitin bi Muzdalifah wa bi Mina wa ramil jimar. Ini adalah pengertian haji secara syariat, adalah berangkat menuju Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan di Mina, serta melempar jumrah. Ini rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Adapun berangkat ke Mekah, ya, tapi niatnya mau kerja menjadi guide, nah, ini
tidak masuk ibadah haji atau ibadah umroh karena niatnya mau kerja di sana atau mau jual. Tapi boleh orang yang berangkat haji berniat juga berbisnis di Mekah ya. Itu ada ayatnya. Boleh kita berangkat ke sana tapi bawa jualan. Dan itu dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu ya. Mereka haji sekalian jualan itu banyak. Karena di sana ya berkumpul jutaan manusia yang punya kebutuhan yang bermacam-macam. Maka kesempatan untuk bisnis itu sangat besar ya. Jadi ibadah haji adalah berangkat menuju Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf 7 kali di Ka'bah ya. Tawaf ifadah, tawaf haji ya. Haji itu ada 3, haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran ya. Haji ifrad itu haji saja, tidak ada umrohnya. Haji qiran ibadahnya persis sama dengan haji ifrad, tapi dia gabungkan niatnya dengan satu ibadah ya. Dan dia wajib untuk membayar atau membeli hewan kurban. Haji tamattu yang paling banyak dilakukan oleh jamaah Indonesia, yaitu datang ke Mekah di musim-musim haji atau di bulan-bulan haji untuk umroh. Kemudian tahallul, selesai dari umrohnya dia tunggu sampai masuk waktu haji, kemudian melaksanakan ibadah haji secara terpisah ya. Jadi ibadahnya umrohnya sendiri, hajinya sendiri ya. Kalau ifrad dia haji saja, tidak umroh. Kalau qiran dia haji dan umroh tapi dalam satu rangkaian ibadah. Dan ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima yang wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu ya. Bagi yang punya harta mampu untuk berangkat haji, maka dia wajib untuk berangkat ya, meskipun dengan harga yang mahal ya. Kalau dia adalah orang kaya sekali, maka dia wajib untuk pergi haji dengan haji furoda yang biayanya sampai 500 juta karena dia ya, punya kekayaan yang sangat banyak. Ini tidak boleh dia tunda sampai ya, 30 tahun, tidak tahu apakah masih hidup dia atau tidak. Haji furoda ini bayar hari ini, berangkat tahun ini juga. Nah, kalau dia punya harta maka dia wajib untuk segera berangkat haji. Dan kalau dia punya harta tapi tidak mampu fisiknya, maka dia wajib untuk menyewa orang pergi haji untuk menghajikan dia. Dan jika dia meninggal belum sempat haji padahal dia wajib haji, maka diambil dari harta warisannya untuk memberangkatkan orang haji atas nama dia. Dan haji ini salah satu rukun Islam yang diancam oleh sahabat Umar, siapa yang tidak berangkat haji padahal mampu ya, silahkan dia memati Yahudi atau Nasrani. Ini salah satu rukun penting dalam Islam yang banyak dilalaikan oleh orang-orang mampu ya, tidak berangkat padahal dia punya kemampuan untuk berangkat. Jadi hadis Abdullah bin Umar, hadis ketiga ini berbicara tentang rukun-rukun Islam yang sudah kita terangkan bagaimana rukun Islam ini adalah perkara yang ya, sangat penting. Pertama syahadat la ilaha illallah yang ya, tidak ada tawar menawar dalam la ilaha illallah ya, tidak boleh kita gadaikan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang boleh diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat yang boleh diamalkan selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara salat ya, kita terangkan bahwasanya ini ya perkara yang jika ditinggalkan maka neraka tempatnya. Jika dilalaikan maka celaka orang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Juga zakat ya, bagi orang yang punya harta mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan dari zakatnya yang akan mempengaruhi ya, keberkahan harta orang yang mengeluarkan zakat. Dan puasa Ramadan yang kita laksanakan sebulan dalam setahun, dan ibadah haji yang wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Jadi urutannya sesuai dengan ya, kepentingannya, tingkat kepentingannya. Yang paling penting la ilaha illallah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian ibadah haji yang juga hanya sekali seumur hidup.
puasa sebulan dalam setahun, salat yang 5 kali sehari semalam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.